itu ada stempel juga, ada 3 desa, ada tiga perdikan ini stempelnya Garuda. Jadi data yang saya bawa itu bahwa memang Merdeka itu memang wilayah yang bebas dari pajak dan sebagainya. Ada wilayah perdikan di Tulungagung yang mungkin sekarang makamnya yang Jayaningrat itu dulu merdeka, tapi era penjajahan itu kayaknya sudah diambil alih oleh Belanda dan menjadi biasa. Di Majan ini ada tokoh-tokoh sentral Mataram, ada tokoh sentral Belanda juga ada di sini. Belanda ada. Ada makam Belanda ada. Itu pangkatnya kalau dikalkulasi itu ya bintang 2 lah. Itu dimakamkan di sini dan makamnya juga sering diziarahi oleh orang-orang Belanda. Itu ceritanya waktu masuk ke sini Belanda itu ada pertempuran antara Belanda dengan eyang kami namanya Mbah Gemblong. Mbah Gemblong itu kalau tidak salah pejabat kiai yang keempat kalau tidak salah itu. Nah itu akhirnya dijadikan santri. Santri akhirnya dimualaf, akhirnya dan Belanda itu di sini belajar tasawuf, belajar ya keagamaan di sini sampai meninggalnya. Mualaf sampai meninggalnya. Jadi mbah-mbah itu sektinya bukan hanya sekti kanuragan tetapi keilmuan juga, pemerintahan pun juga ada. Jadi tidak hanya semerta-merta kanuragan tapi juga sakti dalam ilmu juga. Iya. Ilmu pemerintahan, ilmu agama itu ada. Saya punya buktinya bahwa penataan pemerintahan di Majan ini saya melihat dokumennya itu sangat rata, sangat bagus penataannya, mulai dari letak wilayah pendoponya, letak ke wilayah-wilayah dan sebagainya itu sangat bagus di dalam dokumen yang kami bawa. Dan kami punya dokumen itu tahun 1913 itu juga di sini sudah ada pemerintahan yang sifatnya itu berjalan. Itu. Nah, adapun dokumen-dokumen yang sudah kami simpan dan sebagainya itu berkaitan dengan pemerintahannya, bahwa yang itu memang ulama juga umarok di sini. Jadi yang menata ini juga pemerintah sendiri. Nah, buktinya bahwa keponakan beliau itu jadi bupati, bupati yang di Mojokerto namanya Bupati Japan itu ya keturunan Majan juga. Yang pendiri Mojokerto itu yang makamnya berada di paling barat. Itu sebelum jadi patih ketiga itu jadi bupati Mojokerto, akhirnya diangkat jadi patih ketiga Yogyakarta. Jadi ada hubungan erat. Nah, ada makamnya Mbah Pringgo Diningrat itu bupati keempat Tulungagung itu kalau tidak salah itu cucu dari HB2. HB2 ya. Terus kalau Raden Ayo Alap-Alap itu manggilnya itu kan buyut. Jadi kan kalau HB2 berarti kan itu adalah putra dari Mbah Pringgo Diningrat. Nah, juga akhirnya Mbah Jayaningrat itu juga di sebelahnya itu juga keluarga semua sampai ke barat itu Mbah Raden Tumenggung Pringgo Kusumo. Itu yang punya kepatihan, yang punya kanjengan, yang punya Kiai Upas. Ya, jadi ceritanya Mbah Kiai Upas itu tidak lepas dari keluarga Majan. Bahkan pemilik Kiai Upas terakhir Mbah Endro dimakamkan di sini. Makanya kemarin kami memberikan masukan pemerintah daerah, kalau Mbah Kiai Upas ini ditempatkan di perpustakaan, kami mau ambil. Tapi kalau ditaruh di pendopo kanjengan lagi, maka itu baik. Atau ditaruh di pendopo Kabupaten Tulungagung. Ya sudah kami rapatkan waktu itu. Akhirnya pemerintah daerah membeli pendopo itu berapa miliar itu tidak tahu itu. Itu yang kami sayangkan, kenapa harus dijual kan gitu ya. Gitu. Makanya Majan ini tidak lepas dari pemerintahan Tulungagung. Berdirinya Tulungagung itu tidak lepas dari pemerintahan Majan. Jadi
arsitek dari pendopo Kabupaten Tulungagung itu ya Mbah Pringgo Diningrat. Wow, Jadi perpindahan dari Ngerowo ke Kalangbret ke itu ke Alun itu Mbah Pringgo Diningrat. Nah, waktu itu Mbah Pringgo Diningrat itu era-era waktu itu ya minta tolong pada paman atau buyut paman namanya itu, buyut paman. Waktu itu kan kenapa waktu itu Anon itu dijadikan sumber pusat pemerintahan waktu itu memang dari pertemuan, mungkin waktu itu pertemuan. Jadi yang saya mimbar dengan beberapa tokoh itu bahwa Anon ini menjadikan pusat pemerintahan. Nah, akhirnya ketemu dengan Mbah Kiai Abu Mansur itu juga termasuk paman istri. Jadi bahasanya Mbah Hasan Ibrahim menikah dengan dengan anaknya kakaknya Mbah Nyai Ida Hitam. Jadi masih ada kerabat kan? Wah, ada kerabat masih itu. Iya. Nah, terus jadi seperti itu. Jadi yang menyumpet Anon itu ya Mbah Abu Mansur itu. Itu sekti juga. Itu keluarga Majen juga. Nah, jadi Mbah Hasan Mimbar ini saya masih punya buku-bukunya. Jadi ada dokumen waktu era Mbah Kiai Raden Syarif itu dengan beberapa tokoh itu bersurat ke Jogja bahwa minta pendapat tentang penghapusan perdikan. Perdikan. Tetapi jawabannya Jogja yang saya simpan itu bahwa Jogja bukan bagian daripada atau Majen bukan bagian daripada Jogja. Jadi serahkan pada masing-masing. Nah itu. Jadi bahasanya kalau begitu Majen Jogja dan Solo itu ya keluarga. Itu dokumen ada lengkap semuanya. Sini ada. Ada. Ya mungkin buat teman-teman mungkin bisa mengetahui lebih lanjut bisa datang ke sini aja, banyak sekali kok sumber-sumbernya langsung. Buktinya bahwa dokumen itu ada, banyak peneliti yang datang ke sini. Peneliti mulai dari peneliti skripsi S1, ada tesis juga banyak di sini. Kemarin disertasinya beberapa orang juga di sini. Nah, terus anak-anak SMA yang buat makalah-makalah itu juga di sini. Ya, karena kemudahan penelitian itu tergantung pada sumber. Sumber penelitian itu. Alhamdulillah kita sudah mengamankan semua sumber itu, termasuk bagaimana proses penghapusan perdikan tahun 79 itu saya bawa semua. Ada. Mulai dari Pak Bupati Singgih dan sebagainya itu yang waktu itu sebenarnya ada hal yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa keistimewaan Majen itu dulu pemerintah tidak mampu mengganti rugi tanahnya. Jadi pemerintah daerah itu dan provinsi tidak mampu mengganti tanahnya, tapi mengganti proses pemerintahannya. Nah, ada pemerintahan, ada kewilayahan. Ini yang diganti ini adalah pemerintahannya. Itu pejabat kiai itu dikasih uang 1 juta pada tahun 1909. 1 juta sekarang berapa ya? Mungkin 1 miliar atau berapa enggak tahu saya. Nah, itu. Nah, Care, Pamong dan semuanya itu 100 ribuan. Itu dokumen ada pada kami semuanya. Jadi dan alhamdulillah kami juga punya dokumen lengkap tentang pemerintah Tulungagung yang di sini sudah kami copy dan kami serahkan ke perpustakaan. Dokumen-dokumen itu. Di perpustakaan ada? Ada kopiannya. Itu semua aman. Jadi itulah kepentingnya bahwa kita menjaga data, menjaga dokumen itu penting banget. Nah, sehingga anak-anak nanti ke depan, generasi ke depan itu butuh itu. Tidak hanya cerita. Ya, betul itu. Butuh itu. Nah, termasuk selain dokumen, selain data, selain situs juga kita amankan situs. Ingat, iya. Situs kita kerjasama dengan beberapa pemerintah di Tulungagung juga dinas pariwisata, terus ada beberapa cagar budaya yang di sini itu dikelola oleh dinas pariwisata juga. Pengelolaannya. Pengelolaannya dinas pariwisata tapi situsnya milik keluarga. Nah, itu. Jadi memanfaatkan potensi-potensi itu. Terus ada juga seni tradisi budaya. Nah,
itu penting. Jadi masyarakat nanti ke depan itu tidak boleh ketinggalan daripada kearifan lokal yang kekayaan budaya di Indonesia. Dan di sini saya pernah memberikan materi kepada beberapa dinas kaitan dengan pariwisata, perpustakaan, ada beberapa, bahkan ada dokumen yang kami serahkan ke Bapeda waktu itu adalah dokumen VOC waktu itu. Dari VOC? Iya, saya serahkan. Jadi semuanya saya serahkan karena dokumen itu kalau ditaruh di tempat biasa itu rawan robek saking lamanya. Betul. Itu berasal dari kayu kayaknya itu. Oh, iya. Dari kulit apa itu namanya? Tipis banget. Nah, jadi masa lalunya Majan ini kami sudah melihat ada beberapa versi bahwa Majan ini dulu seperti kerajaan, seperti kesultanan, tapi Mbah Samimbar lebih kepada keulamaannya waktu itu, tidak menonjolkan kepada pemerintahan kerajaan. Tapi kalau beliau waktu itu memunculkan kerajaannya, mungkin tidak ada yang menolak. Iya, tetapi beliau memunculkan tentang pesantrennya, lebih ke agamanya, itu lebih ke syiarnya. Karena di dalam kekancingan itu tidak menyebutkan kewilayahan, tetapi menyebutkan pernikahan, hukum waris, hukum agama, syariat dan sebagainya itu terlengkap di situ. Iya. Jadi Mbah Hasan Mimbar itu memilih di sini karena keinginannya. Akhirnya menetap di sini, mempunyai wadah di sini, dipertahankan di sini. Akhirnya yaitu kan pemerintah keraton waktu itu kan juga memberikan keluasan untuk memilih tempat sendiri. Nah itu. Nah, jadi saya melihat bahwa sistem-sistem pemerintahan mbah-mbah itu luar biasa. Luar biasa. Terbukti sekarang bahwa kenapa keluarga, terus kenapa anak turunnya lengkap, ada yang jadi umaro, jadi ulama, yang jadi umaro itu banyak, jadi watimpres ada, jadi pejabat ada. Dulu ada yang jadi jaksa agung itu era Pak Harto tidak salah itu jaksa agung ke sini waktu itu. Nah, terus ada keluarga Mas Guru waktu itu ke sini nyekar. Jadi kenapa ada yang namanya Patihan ada Majan? Kenapa ada namanya Kanjengan ada Majan? Kenapa ada namanya Mbah Sarinah dan sebagainya? Itu ada hubungannya dengan Mbah Pringgo Kusumo. Nah, itu. Jadi kita senang dengan pemerintah daerah ini karena juga menguri-nguri semuanya itu, termasuk sejarah-sejarah, adat budaya seni, tradisi dan sebagainya. Nah, para generasi muda yang hari ini perlu diterapkan atau perlu dipahamkan adalah bagaimana tradisi yang ada pada lingkup kehidupan dari masyarakat kita. Itu harus ditanamkan, memang betul. Artinya bagaimana cara bersosial, cara bermasyarakat dan sebagainya itu ada tradisinya di sini. Orang yang bertradisi yang ada sekarang itu tidak lepas itu ada hukum-hukum adatnya. Jadi saya melihat dokumen itu waktu 1946 itu ada peraturan atau peraturan Permendagri. Nah, jadi 1946 itu ada namanya Perdikan Winong, Perdikan Tawangsari, Perdikan Majan. Ada 3 di Tulungagung. Itu tidak hanya di Tulungagung. Berarti gini, artinya begini, kalau itu dipermendagrikan, berarti itu kan ada keistimewaan. Ya betul. Nah itu. Jadi ada keistimewaan yang sifatnya itu pada poin B itu saya ingat bahwa penghapusan sistem Perdikan Majan Winong Tawangsari ini tidak
menghapus adat, tradisi, hukum dan sebagainya. Hanya pemerintahnya. Oh ya. Itu Permendagrinya. Nah, jadi 1946 Permendagri keluar. Berarti kan setelah 45 merdeka kan itu? Ya, setelah. Nah, karena dari mbah-mbah saya, Mbah Elias, Mbah Abu Mansur, Mbah Hasan Mimbar itu punya lahan yang luas-luas. Lahan yang kalau Majen kan 95 hektar, Winong 25 hektar, Tawangsari 45 hektar. Jadi kalau di Permendagri itu tidak boleh orang memiliki wilayah yang sekian lama. Mungkin gitu mungkin aturannya. Akhirnya dihapus. Nah, karena dihapus itu pemerintah tidak bisa mengganti rugi waktu itu. Ya toh? Ya, betul. Tidak bisa mengganti rugi atas tanah yang akhirnya hanya mengganti rugi sistem pemerintahannya, pejabat kiai itu ada semua. Nah, di situ di antara tahun 1946 sampai 1979 itu ada perdebatan kuat. Itu datanya ada dokumennya. Jadi ada penolakan keras. Jadi terhadap tokoh-tokoh 3 perdikan ini. Ya, 3. Ya, tokoh-tokoh karena ada berkaitan di sini. Nah, ada berkaitan bahwa ada penolakan tentang pengambil alihan tanah. Ya. Itu. Terus akhirnya kesepakatannya adalah pengambilan sistem pemerintahannya. Oh ya. Nah, itu. Jadi saya cukup bangga dengan mbah-mbah kami yang menata sistem pemerintahan sedemikian kuat. Dokumen sampai terjaga. Itu. Jadi dulu waktu pemerintahan Bupati Tulungagung mulai dari bupati pertama, kedua, ketiga kan ada di mana Mbah Basarudin itu di Sri Gading. Oh ya. Sri Gading mana? Bulurjo. Nah, itu di situ. Yang 4, 5, 10 di sini. 4, 5, 10 sini. Nah, ada di sini itu makamnya Mbah Halap-Halap itu termasuk kalau memanggil Mbah Pringgo Diningrat itu Abi manggilnya di situ. Berarti kan putra bupati keempat. Putri bupati keempat. Jadi beliau sosoknya itu cantik dan sebagainya. Nah, ini ada hal yang mistis yang belum diketahui masyarakat. Saya waktu tahun 2009 enggak salah. Belum 2004 saya sama abah saya itu di makam ini ada orang putri dari daerah selatan sana itu izin sama keluarga itu bahwa ada hajat dia mau ketemu Mbah Halap-Halap. Gitu. Jadi saya ingat itu yang menerima makanan saya setiap maghrib itu saya. Jadi beliau itu setiap hari buka itu yang ngantri nasi itu saya. Selama 1 bulan. Saya ingat ya, yang bagi saya diutus abah, saya ngasihkan makanan untuk buka orang puasa kan bisa dapat pahala kan gitu waktu itu waktu kecil betul, itu. Betul. Ya, saya masih kalau tidak salah masih kuliah semester berapa itu. Nah, akhirnya saya kirim terus dan ternyata orang itu bersaksi atau menyatakan atau orang itu menyampaikan sesuatu bahwa sudah bertemu. Nah, terus saya begini, waduh kalau bertemu saya bukan keilmuan saya gitu. Enggak. Tapi dia yakin terus ada mitos juga, tapi ada juga barangnya itu bahwa di sini juga ada pusaka Mbah Kyai Golok itu, pusaka Mbah itu ada di sini masih ada pusaka itu. Ada besi Kyai Cis namanya itu. Itu besi itu diambil dari pagarnya Ka'bah. Waktu era Mbah Hasan Mimbar waktu haji waktu itu. Jadi saya bayangkan hajinya waktu naik apa ya gitu. Nah, jauh. Naik apakah naik gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan itu ya enggak bisa terbayangkan. Iya, enggak bayangkan. Seperti kita sekarang ketemu dengan orang yang jauh dengan melihat wajahnya dengan ngobrol video call itu kan tidak tahu kalau sekarang itu bisa seperti itu. Enggak. Ya,
Kalau orang dulu mikir enggak mungkin ada, ternyata kan ada ternyata. Nyatanya ada. Ada. Nah, itu. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya. Jadi kami batasnya hanya itu dan tentang sosiologi tentang Majan ini saya lihat bahwa memang perlu generasi muda ini untuk benar-benar belajar. Ya. Belajar, selain belajar nanti meneladani. Meneladani apa yang kita kan seperti itu anunya. Nah, kita juga banyak penelitian yang kita jadikan buku. Ya, betul. Kita berikan ke anak-anak muda belajar. Ya, betul. Gitu. Jadi fungsinya data, situs, fungsinya silsilah. Kita sudah mengurus silsilah ke Jogja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ke Jogja kemarin komunikasi dengan putranya yang Mulia Hamengkubuwono sudah komunikasi. Jadi sebenarnya ya keluarga dekat. Nah, kami yang mengurus itu hanya untuk menggugurkan kewajiban kami sebagai keluarga. Ya, betul. Biar ada silsilahnya. Silsilahnya ya. Ada begitu. Itu hanya untuk menggugurkan kewajiban aja. Ya, jadi itu. Ya, terus ada tradisi-tradisi yang dijaga sekarang di Majan itu banyak, tradisinya banyak. Gitu. Makanya nanti silahkanlah terbuka. Kami terbuka untuk penelitian, untuk studi, untuk sekolah. Untuk apapun kami terbuka. Data kami lepas semua. Gitu. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan data, mungkin bisa langsung saja ke. Ya. Banyak sekali datanya kok, lengkap ya Pak ya. Ya. Lengkap. Ada juru pelihara di sini itu makam ada 2, ya. Masjid ada 2, terus masing-masing pusaka itu ada juru peliharanya. Jadi ada juru kuncinya masing-masing. Nah itu maka bagi saya untuk semua masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa, itu saya sangat senang ketika ada studi, ada penelitian di sini. Ya. Dan insya Allah dimudahkan karena datanya sudah ada. Beberapa kali sudah melalui ujian, melalui sudah bisa diterima. Ya betul. Itu mulai yang terkecil ada tradisi ratipan itu jadi skripsi sekarang. Ratipan itu makanan yang dari bentis, godong bentis, ulupan bentis itu jadi skripsi juga. Skripsi. Ada enggak? Ya, hanya itu. Hanya itu ya. Nah, itulah ilmu yang bisa didalami tentang makna dan sebagainya. Berarti kan yang dulu itu berarti kan sangat teliti benarnya. Betul. Nah, itu ada juga jamasan kayak Mbah Kiai Golok itu juga ada skripsi banyak. Iya. Pernah ketemu saya. Ya, itu. Terus ada juga nikah Majan, jadi skripsi juga. Ada. Banyak itu. Banyak kalau mengenai nikah Majan itu banyak yang mengangkat menjadikan tesis ataupun skripsi banyak sekali disebut. Padahal nikah Majan itu hanya salah satu. Masih salah satu. Siar yang disiarkan oleh Mbah Hasan Mimbar. Ada tahlil naluri, ada kegiatan kajian kitab di kitabnya Mbah sendiri. Nah, jadi anak putra Mbah itu ada 2, Mbah Tafsir Anom sama Mbah Harun. Kalau Mbah Harun ini banyak putra jadi pejabat. Banyak yang jadi pejabat. Ya, Mbah Harun. Nah, ada juga yang putra Mbah Harun nikah dengan putranya Mbah Tafsir juga ada. Silang itu. Betul. Banyak. Jadi beliau punya punya 2 putra ini ya karena Mbah Tafsir Anom yang istri yang paling terbanyak istrinya. 4. jadi itu Mbah Hasan Mimbar pun juga sebenarnya ada beberapa istri yang dicatat, cuman yang di sini itu dari Ponorogo, yang di sini itu yang mbahnya itu dari Ponorogo, dari keluarga Mbah Hasan Besari. Jadi Hasan Besari. Ya, yang di sini yang dimakam di sini, mbahnya itu di bawah makamnya itu. Jadi juga di Malaysia juga ada istrinya Mbah Hasan Mimbar. Di Malaysia? Iya, kemarin keluarga Malaysia itu datang ke sini. Di sana ada keluarga Rioni Mbah Hasan Mimbar. Jadi saya juga tidak menyalahkan itu karena Mbah itu kan dulu kan mungkin yang itu siarnya kan mungkin ya enggak tahu loh, ternyata banyak keturunannya. Tapi yang di sini itu 2. Yang resmi di sini 2, Mbah Harun sama Mbah Tafsir Anom. Mbah Tafsir itu yang menurunkan banyak ulama-ulama itu. Jadi setiap keluarga sini itu minimal itu di wilayahnya itu punya masjid minimal. Banyak sekali di Malang, di mana? Di Mojokerto, tersebar itu ya. Tersebar. Di Lampung, di banyak sekali.
Bahkan sampai Lampung iya, juga. Lampung ada. Jadi ketika kami melihat satu persatu keluarga itu banyak sekali. Itulah pentingnya sebuah silsilah. Ya betul. Sebuah silsilah nanti kan fungsinya untuk memberikan tawasul terhadap leluhur. Ya betul. Nah, itu. Maka kami percaya diri, kami merasa bangga, kami merasa bersyukur mbah-mbah saya itu sangat peka terhadap pemerintahannya. Betul. Ya, ada titik-titik yang ditentukan. Nah, jadi di sini juga ada namanya wilayah Rawosapen sama wilayah di sebelah Bucecana. Oh ya. 1 hektar itu ada. Jadi mbah itu punya. Jadi ketika saya datang ke sana itu ikut desa Majan. Majan. Iya. Itu dibatasi dengan wilayah Simo Karangsono. Kalau di sini Winong Majan. Oh, Winong Majan. Luas banget Majan. Jadi kalau 95 berarti 96 hektar berarti sampai 1 hektar sana. Itu. Ya mungkin ini ada pertanyaan lagi mengenai kan itu kan untuk daerah pendidikan sendiri ya, didirikan karena ada jasa dari orang yang menempati daerah itu lalu diberikan hadiah oleh raja. Untuk jasa dari yang dilakukan oleh Majen itu seperti apa itu? Nah, jadi mbah itu dulu waktu saya mengilustrasikan perjalanan beliau. Ya. Perjalanan beliau itu waktu mendapatkan layang kekancingan itu. Itu yang memberikan itu bupati pertama Mbah Mangundirono. Jadi bupati itu lah. Iya, Pakubuwono II itu merintah Mbah Mangundirono. Tolong diberikan ke Dimas Hasan Mimbar. Oh, nah, perantara bupati. Nah, artinya waktu itu mungkin dari Mbah Mangundirono saya berikan wilayah untuk menentukan penetapan mungkin gitu mungkin. Ya. Terus akhirnya beliau milih di sini. Milih di sini dan milih di sini itu berarti diikuti oleh bupati sebelumnya sesudahnya. Artinya apa? Bupati keempat itu tahun 1980-an lah. Itu beliau itu. Artinya kan era-era setelah sini ada. Nah, itu. Nah, jadi kedekatan pemerintah dengan Majen itu ya seperti itu sampai disilakan langsung. Nah, terus bahwa Mbah Pringgo Diningrat Bupati keempat itu memindahkan mulai dari sistem pemerintahannya ke analog itu kan juga konsultasi ke bagi saya ya sangat keluarga dekat ke Mbah Hasan Mimbar, ke Mbah Abu Mansur, mungkin ke Mbah Ilyas juga mungkin kan tokoh juga beliau. Nah, itu. Jadi ini merupakan suatu sejarah yang harus kita perkuat. Kalau memang ini ada kekurangan kelebihan itu sejarah. Ada kurang lebih itu sejarah. Nah, baru ada penelitian. Penelitian itulah yang menjadi penguat untuk selanjutnya. Jadi umpama saya sejarahnya kurang lengkap, berarti kan ada yang kelengkapan nanti kan melalui penelitian orang anak-anak itu. Penelitian yang Kalau ada lebihnya mungkin ada disempurnakan, itulah. Maka tidak akan habis sejarah itu. Ya betul. Seperti tadi satu kegiatan namanya ratipan itu aja bisa jadi skripsi. Ya betul. Tebelnya sekian, makna filosofisnya, maknanya dan mulai ya betul itu. Itu sebuah referensi yang kaya. Betul. Jadi alhamdulillah kami bisa membantu mendokumentasikan atau mengamankan tentang sejarah dokumen dan semuanya di ini. Kami amankan semuanya. Nah, untuk mengenai perkembangannya daerah pendidikan di Majen seperti apa dari awal sampai pertengahan, mungkin dari masa jayanya itu apa ada? Jadi kalau saya melihat desa perdikan ataupun wilayah merdeka itu jayanya belum bisa. Oh ya. Karena waktu itu katakanlah wilayah kecil dikelola sendiri kan dari mana? Ya. Pendapatan daerahnya dari infrastruktur, dari kesehatan, betul. Dari pendidikan tidak bisa. Nah, saya membayangkan waktu itu memang ada kekurangan yang besar kaitan itu. Beda kalau dengan Jogja. Jogja itu besar,
Ya betul. Artinya kalau pajaknya masuk ke keraton itu bisa mencukupi infrastruktur kesehatan dan sebagainya. Mencakupi seluruh sektor-sektor. Kalau Majan itu tidak bisa. Karena tidak mampu itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah krisis waktu itu. Tahun berapa pernah ada krisis. Nah, akhirnya dimintalah pada pemerintah datang ke sini untuk dihapus sistem pemerintahannya ikut pemerintahan. Dulu tidak bisa kita mendatangkan polsek, tidak bisa. Oh ya. Karena mancanegara sini itu. Oh ya ya. Wilayah mancanegara itu apa mancanegara itu? Mancanegara. Karena kayak pernah itu kan berdiri sendiri di sini. Iya, waktu itu gitu. Jadi kita bisa menikmati ya tahun 80 ke atas. Oh. Kayak itu pernah ada yang bilang, masyarakat itu pernah bilang katanya itu setelah Indonesia merdeka di sini masih berdiri mancanegara gitu, sampai tahun 79 ya. gitu. Jadi kalau saya pernah menyampaikan ke masyarakat itu Majan itu merdeka sebelum merdeka, ya. Merdeka setelah merdeka. Betul. Jadi sebelum 45 sudah merdeka, Belanda pun tidak berani menjajah. Salah satu tokoh Belanda pun jadi di keluarga sini dan mungkin juga tidak berani. Ya. Kan lewong itu jenderalnya ke sini di sini. Di makam di sini. Akhirnya banyak juga orang-orang yang dulu nyekar di sini, orang Belanda itu nyekar di sini. Ada. Adanya sama keluarga dirawat juga itu, dicungkup dirawat bagus itu kuno juga. Nah, jadi merdeka sebelum merdeka, merdeka setelah merdeka itu setelah ada Permendagri 1946 itu ditarik ulur tadi. Nah, Permendagri itu menghapus perdikan Majan, tapi salah pemahaman penafsiran di tataran keluarga sini. Waktu itu penafsirannya bahwa kalau penghapusan perdikan itu penghapusan semuanya, wilayah semuanya. Nah, akhirnya terjadi tarik ulur. Dan mbah-mbah itu juga orang sekti-sekti semua, mungkin waktu itu ya terjadilah panas atau ya konflik sedikit mungkin di situ waktu itu. Nah, memanas. Akhirnya itu sampai pemerintah provinsi datang ke sini waktu itu. Sampai ya, gubernurnya datang. Nah, saksi daripada keluarga itu menyampaikan bahwa mohon para keluarga Sentono Majan, Winong Tawangsari supaya menerima penghapusan sistem perdikan ini dan nanti kami akan memberikan ganti rugi waktu itu. Oh ya betul. Nah, terus akhirnya disahkanlah sistem pemerintahan dengan diganti rugi jabatan tadi. Kiai 1 juta, pamong 100, bayan 100, carik 100.000. Oh, itu duit tahun 100.000 zaman segitu mungkin untuk sekarang banyak lah. Itu kalau dulu itu mungkin 1 sen, 1 rupiah itu udah bisa diperjualbelikan. Iya, gitu. Belikan beras sudah bisa itu 1 rupiah itu 1 juta. Ya betul. Itu. Nah, jadi perdikan itu bagi saya ya kenapa ada sisi positifnya ketika dihapus sistemnya oleh negara. Jadi kita ini pada negara NKRI. Walaupun kita di sini perdikan, tapi di sini juga NKRI. Buktinya apa? Stempelnya tahun 1947 itu pakai Garuda. Ya. Itu. Jadi NKRI. Jadi meskipun perdikan tapi tetap jadi stempel itu dipakai sebelum dihapus. Itu ada datanya, ada pada saya. Dan waktu itu ada salah satu pendidikan itu namanya Demang waktu itu. Apa ya Demang ya sekarang ya? Ditandai oleh Demang. Oleh apa Demang apa ya itu namanya. Nah, itu ada tanda tangan disahkan itu oleh pejabat itu, oleh bupati. Jadi stempelnya bupati, Perdikan Majan, Winong, Tawangsari itu Garuda semua. Stempelnya Garuda semua. Jadi memang tetap berada di naungan NKRI. Dan waktu itu mungkin pemahamannya miskomunikasi antara keluarga Majan dengan pemerintah waktu itu. Tapi sekarang kan sudah semua sudah welcome, sudah menjadi suatu hal yang kerjasama bagus. Ya udah aman. Nah, terus bahkan sisa-sisa perjuangannya mbah-mbah dijadikan cagar budaya kabupaten, contohnya Kanjengan, Keupas. Keupas itu pusaka, salah satu pusakanya ya dari Mbah Pringgo Diningrat itu. Walaupun dari Mataram tapi kan dibawa oleh beliau. Yang terakhir ahli warisnya Mbak Endro namanya. Keluarga sini. Itu. Jadi
itulah majan di situlah. Okay. Jadi ada pertanyaan kenapa namanya majan? Nah, itu. Jadi abahnya Mbah Hasan Mimbar itu kalau di sejarah yang saya bawa itu ya Kiai Ageng Tirtoyudo. Mbah Kiai Ageng Tirtoyudo itu punya istri, punya anak dinikah oleh Hamengkubuwono pertama. Jadi adiknya Mbah Hasan Mimbar yang siji ibu ya itu dinikah oleh Hamengkubuwono pertama. Akhirnya menurunkan keluarga yang di makam sini, Mbah Pringgo Diningrat, Mbah Janingrat itu semua putra di sana, termasuk Mbah Patih Jogja itu juga bagian daripada itu. Jadi keturunan dari Hamengkubuwono. Iya. Bener. Jadi Mbah Patih Jogja itu sama HB2 itu keluarga. Ternyata iya, itu. Jadi dekat banget. Jadi ada hubungan lah mengenai. Jadi sedarah bahasanya. Sedarah. Kan sedarah dengan bapak. Iya betul. Iya toh? Iya betul. Nah, jadi artinya walaupun beda ibu tapi bapaknya kan satu, ya, sama betul. Bapaknya. Darah dari bapaknya. Iya dari bapaknya. Gitu. Jadi ada versi lain itu saya menerima bahwa nanti kalau ada versi ini ya menerima. Tapi harus ada ahli yang meneliti di dalam versi itu. Betul. Kan gitu. Betul. Saya baru memahami. Kalau hanya versi belum ada dokumen atau datanya ya kami masih menampung. Dan banyak versi di majan itu, ada yang menyatakan dulu ini ada wilayahnya banyak Belanda di sini, ada yang banyak macanya di sini. Memang ada macan, memang ada, tapi bukan satu-satunya sejarah majan itu bukan itu. Jadi memang dari intinya bukan seperti tanah lahirnya Mbah itu di Majan sana, Majan Jati namanya. Nah itu jadi saya menerima semua yang ada di luar banyak, tapi bagi saya, ayo sejarah ini bahkan Tulungagung kita bangun bersama. Oh betul. Nah, saya mengkritik juga hari jadi Tulungagung tahun berapa kan gitu kan? Oh, iya. Nah, kalau hari jadinya Kadipaten Ngerowo ya era Mbah Pringgo Diningrat. Pindahnya di alun-alun itu. Nah, kalau nama Tulungagung itu Mbah Pringgo Kusumo. Oh, dari Mbah Pringgo Kusumo. Iya, yang pusakanya dijadikan itu. Tapi saya kembali pada nalurinya masing-masing, nah, makanya semua harus by data. Harus semua sesuai dengan data apa yang menjadi sejarah yang disatukan, ditemukan itu. Oke. Nah, untuk yang kebudayaannya yang di daerah Perdikan itu seperti apa? Daerah Perdikan khususnya di Majan, kebudayaannya ataupun kehidupan masyarakatnya. Ya. Jadi kebudayaan di sini itu dulu Mbah itu masuk di sini itu dalam keadaan sendiri dengan pengikutnya, dengan istri. Oh, sendiri. Dengan istri. Dengan pengikutnya. Mungkin beberapa pengikut. Iya, beberapa pengikutnya. Akhirnya menetap di sini, terus menetap di sini dan mengeklaim bahasanya waktu itu. Oh iya. Ini wilayah saya, mulai dari sana sampai sana diklaim. Akhirnya mungkin waktu itu Mbah menyampaikan ke Mbah Bupati Mangundirono, wilayah ini saya minta untuk jadikan domisili saya sebagai peziarah agama di Kadipaten Ngerowo. Nah, setelah di sini terjadi itu ada keluarga namanya Magersari. Magersari itu orang luar yang ikut Mbah. Ikut Mbah, akhirnya ikut dikasih tempat. Dan seperti Jogja sistemnya, bisa menempati tapi tidak boleh menjual tanahnya. Oh ya betul. Kan juga gitu ya? Oh, ya betul. Sama, betul, itu sama betul. Sini. Jadi sini itu dulu warga sebelum 7 itu hanya menempati, tidak boleh menjual tanahnya. Sama di Jogja, sama. Ya, Jogja istimewa gitu. Nah akhirnya karena ya itu tadi banyaknya pengikut Mbah, masyarakatnya Mbah waktu itu ya, masyarakat Perdikan itu butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh infrastruktur. Kan tidak cukup ya. Kalau hanya pajaknya sekian orang itu. Ya betul. Nah, mungkin di situ terjadi banyak masalah mungkin, tapi beliau siarnya itu juga lancar. Nah, mungkin. Nah, jadi peradabannya yang sekarang itu dijadikan sebuah acuan, yaitu ya kehidupan masyarakat sekarang. Majan, Tulungagung itu bagaimana masyarakatnya.
berbudaya, berreligi, ya toh. Ya. Di sini ada budaya religi, ada macam-macam. Itulah keistimewaannya Tulungagung. Ya, betul. Jadi Mbah itu saya melihat bahwa dan saya analisa data itu kan boleh kita menganalisa. Boleh. Data ini mengandaikan kan berpikir kan boleh mengkaji data itu. Jadi Mbah itu waktu itu juga pengayom masyarakat yang luar biasa, sabar. Terus dan tidak terganggu masyarakat oleh dampak di luar. Belanda tidak menjajah. Tidak terpengaruh. Iya, tidak pengaruh. Di sini ada dijatuhi bom, dijatuhi granat itu tidak meletus di sini. Akhirnya mungkin dengan Tuhan itu didatangkanlah salah satu jenderal yang mualaf itu masuk sini. Kan takut akhirnya. Takut, ya, kan gitu. Mungkin tidak boleh digangguan gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu. Maka untuk budayanya bagaimana? Budaya sini banyak. Kalau di sini itu kalau sama. Jadi ada tahlil naluri itu kalau orang dari jauh itu seakan-akan uro-uro, tapi tahlil itu. Tahlil naluri itu ada, ratipan juga ada. Terus ada juga haul, gerbek maulid juga ada. Dulu gerbek maulid itu namanya bukan gerbek maulid, pokoknya maulidan gitu aja, hanya maulidan. Satu desa gitu aja. Namanya gerbek maulid itu supaya namanya bisa disesuaikan dengan zaman. Oh ya, betul. Namanya aja, tapi caranya, tapi kegiatannya ya tetap kegiatan, tapi tidak merubah kegiatannya. Itu jadi menyesuaikan zaman namanya itu. Ya, betul. Jadi budaya banyak sekali budaya sini tuh. Jadi seni, budaya, tradisi banyak. Jadi keluarga Majan itu yang era tahun 79 itu belum punya surat nikah karena dinikahkan oleh Mbah waktu itu. Jadi yang masuk di sini itu waktu era Mbah itu harus nikah. Majan. Nah, ketika nikah Majan sama beliau itu disahadatian. Sahadat dulu kan. Otomatis masuk Islam otomatis. Nah, itu. Jadi itulah teori-teorinya Mbah itu. Budayanya, seninya banyak yang dianu. Untuk kehidupan masyarakatnya. Jadi kehidupan masyarakat itu sekarang kan buktinya kan seperti sekarang itu harmonis. Seperti saat ini. Saat ini kan banyak. Bahkan lahan-lahan di Majan sudah penuh sekarang. Ya, betul. Penuh sekarang itu. Jadi harganya sudah melangit. Karena Majan itu antara pinggir kota, antara Tulungagung, Ngantru kan gitu. Ya, betul. Kedung Waru dan sebagainya. Dari kota Tulungagung, Kedung Waru, di pinggiran kota. Jadi enak suasananya itu. Ya, suasananya berbeda dari yang berbeda. Untuk kebudayaan yang masih ada untuk saat ini, mungkin ada beberapa mungkin. Yang hari ini yang kegiatan mingguan itu ada tahlil naluri. Tahlil naluri. Ya, mingguan. Terus kegiatan sifatnya triwulan, terus itu ada kajian kitab itu setiap kegiatan PHBI. Terus ada juga kegiatan tahunan itu gerbek maulid itu. Gerbek maulid. Jamasan itu budaya dan religi di situ. Makanya masih kita jagalah kita. Ya, betul. Setelah kita kaji dengan para ahli ya itu memang tradisi budaya yang harus dilestarikan. Ya, betul. Bahkan banyak para profesor yang memberikan masukan ke kami bahwa itu harus dikembangkan, harus diberitahu pada publik bahwa ini adalah khas Majan itu. Dan alhamdulillah banyak tulisan yang sudah muncul di sini. Banyak sekali muncul analisa tentang kegiatan ini digandingkan dengan banyak sekali yang muncul. Dan khotbahnya di sini itu tidak kelihatan orangnya, itu tidak ada di beberapa wilayah. Jadi kalau khotbah itu hanya di kotak ditutup gitu, hanya kedengaran orangnya. Cuma suara ada. Suaranya dan bawa cis gitu orangnya, bawa cis dari Mekah tadi. Tidak tahu itu yang harus dijaga, bang, itu wasiat itu. Itu juga budaya juga. Budaya dan tidak mengurangi, tidak membatalkan kan tidak. Kan bahasa saya lebih alim mana bahasa mimbar sama yang mengkritikan gitu. Itu kalau bahasa mimbar itu sudah mengislamkan banyak orang, mengislamkan banyak orang, kan, menyebarkan agama Islam. Kami percaya pada mbah saya daripada yang kritikan. Betul. Itu yang menjadi pegangan saya. Jadi tidak apa-apa, kritik itu boleh, orang hidup harus dikritik kan. Betul itu.
Mungkin ini kembali dari fakta menarik ya mengenai apa itu yang kemerdekaan itu tadi, yang dulu ada masyarakat yang bilang itu kasarnya seperti ini. Kan waktu Indonesia merdeka ini juga masih mancanegara ya, masih berdiri sebagai sebuah negara sendiri. Itu ada yang bilang di tahun berapa itu di Tulungagung luar itu, di luar perdikan itu, sana itu maju perkembangan. Di sini berhenti seperti itu, tidak maju. Kasarnya itu ada yang bilang itu bahasa Jawa seperti ini. Ngomong di Jobo Majang itu wis enek listrik enggak enek, bilang gitu. Apakah itu betul gitu? Ya. Pendapat seperti itu. Jadi Majan itu sebenarnya kalau kita melihat ya itulah. Kan di dalam suatu pemerintahan itu ada yang namanya infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ya. Kan itu ada. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Kalau dulu di sini hanya masyarakatnya sifatnya jadi masyarakat itu sekolahnya di luar dulu itu. Keluar. Nah, jadi itu di luar, dan saya juga heran waktu keluar itu, kalau di sini itu waktu itu uangnya gimana kan gitu. Nah, uangnya kan apakah sama kan gitu? Ya, betul. Nah, tetapi pertanyaan saya, kalau enggak sama kan kita sama-sama pakai stempel Garuda waktu itu. Ya, betul. Jadi saya melihat bahwa waktu itu memang terjadi suatu pemahaman yang sama, tapi salah komunikasinya, salah persepsi antara pemerintah dengan perdikan waktu ya, itu. Betul. Jadi tapi sama sebenarnya anunya, tujuannya sama. Tapi menangkapnya itu yang menangkapnya kurang ya. Paham. Jadi dulu waktu ada kegiatan apa ya, minta ke luar ya tidak ditangani, bukan wilayahnya, kan gitu. Apa kan tidak ditangani, kan bukan wilayahnya, betul. Dan masuk sini pun menjadi asing kan gitu. Ya, betul. Nah, itu. Jadi saya juga terus orang yang masuk sini orang siapa? Saya juga bingung waktu itu. Yang masuk sini yang ikut baik itu orang-orang mana kan itu. Nah, sehingga saya berpikir bahwa pemerintahan ini dihapus untuk biasa itu untuk menyetarakan. Tetapi saya juga sepakat dengan Permendagri itu bahwa tidak menghapus hukum adatnya. Itu saya sepakat, saya sudah bawa itu. Sepakat. Sebelumnya kita juga punya pemikiran negatif pada pemerintah waktu itu. Masa dihapus gitu aja, tidak diopainin gitu. Ya, betul. Setelah kita temukan datanya, kita temukan semua dokumennya, ternyata ada sisi baiknya, positif juga. Cuman mungkin komunikasi yang kurang waktu itu. Ya, betul. Cara penyampaian komunikasi kurang. Ya, betul. Jadi Perdikan Majan itu waktu sebelum dihapus itu ya keadaannya seperti di desa sebenarnya. Kalau ada panen diserahkan ke pemangku sini. Seperti budaya desa gitu. Iya. Seperti desa kecil karena kan hanya 95 hektar. Iya, kecil betul. Sekali. Jadi ya seperti itulah pemahaman saya bahwa secara ekonomi tidak mampu kalau hanya mengurusi internal. Mengurusi sendiri tidak mampu. Bener. Seharusnya butuh yang namanya kegiatan didukung oleh pemerintah daerah, pusat dan sebagainya. Kan fungsinya itu sebenarnya penyatuan itu. Dan di sini itu kayaknya dulu orang itu bekerjanya batik. Dan pemahaman saya orang bekerja batik dan sebagainya dijual di luar mungkin. Ya, betul. Di luar ditukarkan dengan apa yang kurang, mungkin apa ditukarkan waktu itu. Barter. Nah, jadi mbah-mbah saya itu pemerintahannya itu tidak memikirkan itu, tapi hanya memikirkan waktu itu ya masyarakatnya supaya aman itu aja. Ya, betul. Nah, jadi sudah ke situ anunya. Aman, terus desainnya itu cukup bagus. Nah, mungkin karena mbah itu kekurangan pemasukan tentang infrastruktur kan butuh besar itu. Butuh itu infrastruktur yang memadai kan tidak bisa kalau sendiri. Nah, akhirnya di situ terjadilah krisis waktu itu. Krisis dan sempat krisis. Ya cepat saya pernah dengar sempat krisis dan akhirnya dihapus itu, dan lama pulihnya itu. Lama. Iya, 79 itu masih banjir, masih Iya, betul. Ya, lama. Ada yang orang masyarakat bilang itu, wah di sana itu banyakkan rawa. Ya, benar. Nah, akhirnya setelah pemerintahan yang pertama, kedua, ketiga ini, Abah Mahmudi, Abah Yasin sama Pak Parwoto ini kan tiga pemerintahan. Ini sudah mulai bagus 3 pemerintahan ini.
Jadi sudah mulai bagus, sudah mulai ada penataan karena dari pemerintah pusat ada aturan yang harus dilakukan oleh sini sama sebenarnya lainnya. Tapi sini tidak ada bengkok sini, tidak ada bengkok. Jadi ya perjuangannya itu lahir batin memang. Soalnya kan dari segala kekurangan yang ada, mungkin perjuangannya itu agak cuma dari lillahi ta'ala. Iya, cuma niat aja. Terus kenapa tidak ada bengkok? Kenapa ya pemerintah tidak punya aset di sini? Nah betul. Tidak ada pemerintah aset di sini tuh. Jadi hanya pembantuan fasilitas saja. Tapi bagi saya aset atau bukan aset itu adalah kepentingan masyarakat. Sama. Bahkan kalau itu bukan aset silakan diserahkan, tidak apa-apa semua itu. Cuman yang penting masyarakat itu bisa ayem, pendidikan, kesehatan itu infrastruktur itu bisa dipenuhi semuanya. Itulah tujuan kita sama sebenarnya. Waktu itu ya seperti itu, cuman waktu itu mungkin miskomunikasi antara pemerintah dan warga waktu itu, waktu mau penghapusan itu. Betul. Ya. Sekarang sama sebenarnya. Apa yang menjadi proses kehidupan ini adalah apa? Kenyamanan, fasilitas ya toh? Ya betul. Dan beribadah ya toh? Nah itu. Nah termasuk dari seni budaya tradisi adalah bumbunya nanti. Dalam kehidupan itu bumbunya itu. Itu harus ada. Ya. Kalau udah ada itu anyep. Hambar. Saya bangga dengan keluarga saya, mbah-mbah saya sangat, dan bukti kami bangga itu kami selalu mengumpulkan keluarga-keluarga yang ada di luar. Yeah. Kita selamanya. Jadi Majan ini ada sistem yang tersembunyi yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sisi peletakannya, sisi fenomenanya, sisi sosiologisnya, ya toh, dan filosofinya dan bagaimana harus itu. Iya. Oke. Ya mungkin cukup sekian mungkin materi. Mungkin ada dari Bapak Ali Sodik, mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda untuk mengenai topik yang kita bicarakan ini tadi. Jadi saya menyampaikan lagi bahwa kajian tentang Majan ini tidak akan cukup hanya sehari, seminggu, sebulan. Banyak sekali kajian yang harus. Iya. Buktinya bahwa data-data yang sudah kami amankan, penelitian, disertasi, tesis, skripsi, penelitian SMA itu semakin mendalam, semakin makna. Dari makna tahlil naluri itu aja sudah satu makna itu sudah satu tesis. Yang itu tadi apa itu yang ratipan itu? Ya itu sudah satu skripsi. Meluluskan sarjana itu diisi itu. Oh iya. Itu satu kegiatan satu itu aja. Makanya maknanya banyak sekali. Maknanya banyak. Saya pesan pada generasi muda, kita selalu belajar dengan teori, dengan metode, termasuk metodologinya harus dikuasai. Jangan hanya metodenya tapi tidak menguasai metodologinya. Itu harus dikuasai semuanya. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak salah dalam penerapan penelitiannya. Maka saya terbuka bagi siapapun yang ingin melihat Majan secara mendalam. Betul. Saya buka dan itu akan menjadi aset-aset ke depan, termasuk ilmu yang bermanfaat bagi generasi. Oke. Itu pesan saya. Ya, baik. Terima kasih dari Bapak Ali Sodik yang atas masukannya. Mungkin dari saya, jadi kesimpulannya adalah setiap daerah memiliki histori masing-masing. Seperti halnya di bumi perdikan yang ada di Majan. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya kita mempelajari sejarah yang ada di sekitar kita untuk generasi yang akan datang. Dan ingat, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarah dan budayanya. Baik, terima kasih. Sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan konten-konten kami selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu.